Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Selamat malam untuk kamu yang sedang dalam perjalanan pulang. Aku cuma ingin bilang hati-hati ya. Selamat malam untuk kamu yang sedang kelelahan atau yang sedang merasa kelelahan. Semoga lelahmu hari ini menjadi berkah untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekitar kamu. Selamat malam untuk kamu yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas pada malam hari ini yang mungkin belum terselesaikan. Aku hanya ingin berpesan untuk kamu, jaga kesehatan ya. Karena akhir-akhir ini cuaca lagi belum bersahabat. Kadang panas dan tiba-tiba saja dingin. Bahkan bisa saja sampai hujan. Kayak yang lagi PDKT gitu. Awalnya menggebu-gebu perasaan suka, cinta, dan sayang. Kemudian lama-kelamaan menjadi biasa saja. Dan akhirnya pisah deh, gak jadi. Selamat malam juga untuk kamu yang sedang dalam perjalanan menuju kasur atau yang sudah di kasur. Gimana? Sudah siap ya malam ini? Dengerin podcast pertama dari TTM atau Tidur Ditemenin Mawadah. Aku yakin kalian udah siap kan? Pokoknya siap nggak siap harus siap. Widih, maksa banget guys. Nggak ya, bercanda teman-teman. Oh ya, kemarin aku sempat nanya di grup WhatsApp yang aku punya tentang cerita apa sih yang bagus untuk diceritakan di podcast pertama aku. Dan banyak banget yang bilang, Mawadah, coba deh bikin podcast tentang mencintai dalam diam. Ada juga yang chat aku bilangnya, Mawadah kayaknya kalimat tentang move on bagus deh untuk dibawakan di podcast pertama kamu gitu. Tapi dari sekian banyak, nggak juga sih banyak banget, cuman ada banyak gitu yang chat aku untuk kasih saran tentang kalimat-kalimat yang mau aku angkat cerita sebagai podcast pertama gitu. Ada satu orang gitu yang japri ke aku dan dia bilang kayak gini, move on deh Mawadah gitu katanya. Jadi gimana ya, sontak aku kaget gitu sih sebenarnya, karena kan bahasanya gitu, kayak to the point banget gitu loh. Dan kayaknya orang ini bukan ngasih saran sih, kayak nyuruh aku untuk bener-bener harus move on, karena bahasanya gitu. Aduh, ya udah, antara dua kalimat yang menjadi banyak peminatnya ya. Akhirnya aku milih tentang kata move on. Oke. Jadi aku milih kalimat ini untuk podcast pertama aku. Sebenarnya jujur ya, aku juga lagi proses untuk move on gitu. Dan nanti aku akan jelasin move on dalam persepsi aku itu gimana. Dan aku juga akan kasih tips sedikit untuk kalian yang sedang dalam proses move on. Aku mau ngingetin ke kalian juga bahwa tips yang akan aku berikan ini bukan berarti tips yang menjadi satu-satunya tips yang kalian butuhkan gitu loh. Jadi ada banyak juga tips-tips untuk move on dari teman-teman yang lain yang bisa kalian ambil sebagai tipsnya. Tapi kan setidaknya aku di sini akan memberikan tips, dan setidaknya yang aku berikan ini bisa membuat kita sama-sama berusaha atau sama-sama ikhtiar ya. Siapa tahu nanti juga bisa berhasil sama-sama. Oke. Move on. Apa sih move on itu? Move on? Iya, move on. Apa sih? Kenapa sih harus move on gitu? Apa sih kata move on itu? Aduh, kayak ribet banget gitu aku ngomongnya.
Apa sih move on itu? Sampai banyak banget dari mereka yang berlomba-lomba untuk bisa sampai pada kata itu. Nggak juga sih dari mereka, tapi juga aku gitu loh. Oke, move artinya pindah, sementara on artinya di atas. Jadi kalau digabungin jadinya pindah di atas dong, atau pindah ke atas. Nggak gitu maksudnya teman-teman. Jadi pendapat aku tentang move on itu gimana sih? Jadi move on dalam persepsi aku adalah berpindah dengan tujuan untuk lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Intinya nih ya, setiap orang itu menginginkan sesuatu yang terbaik atau sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi move on adalah berpindah ke lain hati. Nah, hati di sini maksudnya adalah perasaan gitu. Kalau jika hati kita bersama dengan hati orang yang menemani kita sebelumnya merasa tidak terlalu baik atau biasa saja, atau mungkin bisa saja baik namun nggak bahagia, ngerti nggak sih? Menjalin hubungan tanpa ada rasa bahagia atau senang. Nah, sedangkan setiap orang itu ingin kedepannya lebih baik lagi. Tentu tujuannya adalah untuk bisa bahagia, bukan? Iya kan? Atau move on itu juga bisa diartikan dengan berpindah ke lingkungan yang lebih baik lagi dan juga melupakan kenangan yang buruk dari masa lalu. Jadi intinya adalah berpindah dengan tujuan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Ini artinya kita harus sayang gitu sama diri kita sendiri, harus cinta sama diri kita sendiri juga. Nah, nggak bisa move on atau gagal move on itu sebenarnya yang melakukan itu semua adalah diri kita sendiri. Gitu. Sebenarnya apa coba yang bikin kita untuk bisa gagal move on? Aku juga pernah nanyain kalimat ini 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu ke teman-teman terdekat aku, yang pastinya mereka sudah pernah merasakannya. Ya nggak mungkin yang belum pernah merasakannya aku terus tanya gitu. Temen aku yang pertama bilang kayak gini, kan pertanyaannya itu adalah sebenarnya apa coba yang bikin kamu untuk nggak bisa gagal untuk bisa gagal move on gitu. Terus temen aku yang pertama bilang karena sudah terlalu cinta. Iya, bener banget sih. Ini salah satu hal yang menjadi pemicu gagal move on. Karena mungkin waktu dulu mereka masih menjalin hubungan, temen aku ini benar-benar tulus gitu. Perasaan sayang dan cintanya juga gak main-main. Siapa juga sih yang mau menjalin hubungan dengan melibatkan perasaan terus hanya mau main-main doang? Kan tujuan untuk menjalin hubungan itu menurut aku hanya satu ya, yaitu untuk bisa hidup bersama selamanya dan bahagia. Itu aja. Namun jujur ya, yang menyakitkan itu adalah ketika kita begitu mencintai pasangan kita, namun pasangan kita ternyata B aja gitu ke kita perasaannya, atau biasa aja ke kita perasaannya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa deh kalau udah kayak gitu. Nah, temen aku yang kedua jawabannya adalah karena kenangannya terlalu banyak. Dan kalian tahu, kalimat ini benar-benar kalimat utama menurut aku yang menjadi hal pemicu gagal move on. Kenapa? Kenapa kenangan yang menjadi hal utama? Karena ketika bersama, sebelumnya aku juga mau bilang, aku kan tadi bilangnya untuk teman-teman aku. Ini adalah pendapat dari teman-teman aku. Nah, aku mau bilang kalau mungkin, aku nggak mau bilang mungkin temen aku lah atau temen-temennya aku lah dan sebagainya. Karena aku juga ngerasain loh. Jadi, karena ketika bersama dulu
kita menjadikan pasangan kita ini bukan hanya sekedar pasangan gitu teman-teman, tapi juga sebagai teman curhat. Kadang kan setiap hari, setiap pasangan gitu, setiap pagi selalu ada aja yang bilang selamat pagi atau morning, jangan lupa makan ya, istirahat, dan lain-lain lah. Dia juga bisa menjadi teman jalan-jalan, teman nongkrong, teman nonton, dan teman dalam segala hal pokoknya ya. Nah, selama menjalin hubungan juga ada begitu banyak tempat yang kita lewati kan. Tertawa bersama, nangis juga sama-sama, bahkan ada yang selalu ada dalam suka maupun duka. Nah, ini nih yang mengakibatkan kita untuk gagal move on. Ini adalah hal utama menurut aku. Dan teman aku yang ketiga bilangnya kayak gini, karena belum ada yang seperti dia. Wah, ini jawabannya bener-bener dari hati banget ya teman-teman. Tapi aku agak sedikit malas ya membahas soal ini. Aku juga gak mau bahas banyak soal jawaban teman aku yang ketiga ini, karena jawabannya di sini aku lihat dia sendiri yang menutup dirinya untuk nggak mau move on atau nggak mau berpindah. Katanya karena belum ada yang seperti dia. Aneh nggak sih? Mau move on tapi jawabannya kayak gitu. Ya kalau mau cari yang seperti dia, ngapain harus move on ya kan? Aku kok jadi kesel ya. Aduh, aku kan udah bilang move on itu berpindah dari sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita nggak baik, maaf ya, menurut kita nggak baik ke sesuatu yang lebih baik lagi. Ya kalau maunya dia, udah sana balikan aja sama dia. Mungkin menurut kamu dia yang terbaik gitu kan? Dan manusia itu nggak ada yang sama sayang. Mau kamu cari yang tinggi badannya sama, warna kulitnya sama, dan fisik lainnya mungkin ada yang sama, tapi kamu gak bakal nemuin pribadi atau karakter yang sama dalam beberapa orang yang berbeda sayang. Ya itulah jawaban dari teman-teman terdekat aku. Aku tuh kadang suka kesel sendiri kalau lagi nasehatin temen aku yang lagi jatuh cinta atau yang lagi ada masalah dalam hubungannya. Karena kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang paling sulit untuk dinasehatin teman-teman. Jadi gitu. Oke. Itu beberapa jawaban dari teman-teman aku tentang sebenarnya apa coba yang membuat kalian gagal move on. Dan aku rasa itu sudah sangat mewakili pertanyaan dari kalian semua. Oh ya, tips agar bisa move on dalam persepsi aku. Yang pertama adalah niat. Karena kalau kita niatnya pengen lebih baik lagi, insya Allah kita bisa kok. Yakin dan percaya. Kedua, harus benar-benar over sabar dan ikhlas teman-teman. Karena awal-awalnya itu lumayan agak berat ya, tapi lama-kelamaan kalau kita barengi dengan niat, kalau kita barengi niat kita dengan ikhlas, percaya semua akan indah pada waktunya. Ketiga, jangan sekali-kali menengok atau melihat sosial medianya dia, apapun itu. Kalau benar-benar mau move on, gak usah cari tahu lagi tentang dia, gak usah cari tahu tentang kabarnya dia, gak usah cari tahu tentang dia ini masih jomblo atau sudah punya pengganti kita. Gak usah, pokoknya gak usah. Karena hal itu hanya akan memperlambat proses move on-nya. Kemudian yang terakhir adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan pernah menutup diri kita dan hati kita juga. Karena mungkin ada yang lebih baik yang Allah akan datangkan kepada kita, ya kan? Yang serius dengan kita, yang mau menjadikan kita sebagai pendamping hidup, yang bertujuan untuk hidup selamanya, bahagia selamanya gitu kan.
Nah, aku juga pengen ingatin ke kalian nih teman-teman. Move on itu bukan berarti kita harus berusaha banget untuk melupakan. Jangan sampai kita malah menyiksa diri kita untuk membuat pikiran dan hati kita harus benar-benar lupa tentang dia. Karena move on itu adalah berpindah dengan tujuan yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari podcast TTM malam ini. Kayaknya cukup aja ya karena aku udah membahas tentang move on sendiri itu apa, terus juga move on dalam persepsi aku itu kayak gimana, dan yang terakhir adalah tips dari seorang Mawada tentang move on. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga mimpi indah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.